Suaranya. Itu ada yang baru masuk itu. Adik siapa? Siapa namanya? Noel siapa sih? Rafa ya. Baby Rafa ya. Mudah-mudahan nggak tidur ya, seperti adik Davin ya. Ya. Oke. Mari kita memuji Tuhan. Oke. Biar tidak malas, tidak males, kemudian tidak capek, bahkan nanti sampai ketiduran nanti karena kita nontonnya di atas tempat tidur. Lo sendiri mau ngajak kita berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang pertama. Ya. Mari kita naikkan pujian, segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi ya, segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Oke, kita akan berdoa bersama-sama membuka ibadah kita. Lalu Dedi minta Lalu Nadia untuk pimpin di dalam doa, ya? Halo, masih. Ini mati. Oh iya. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih di sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan menyertai setiap anak-anak, setiap guru-guru yang hadir. Tuhan yang menolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Semoga kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Buka ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Losenana sudah pimpin dalam doa pembukaan. Oke, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi pujian favorit kita. Ya, tadi jadi siapin lagu ini, jadi lupa-lupa loh kata-katanya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Ayo kita nyanyi pujian kita, Mars Sekolah Minggu GKT. Oke. Yang masih ingat gerakannya pakai gerakan nggak apa-apa ya. Ya, biar nggak lupa. Kayak Los Dedi lupaan ya. Oke, mari kita naikkan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Tuh kan, sama Kak Yesaya juga lupa sampai ya chordnya ya. Mau main keyboardnya lupa sampean ya. Gara-gara lama nggak nyanyi lagu ini ya. Ya, itu. Lama nggak nyanyi lagu ini sampai lupa semua ya. Oke, ayo Kak Yesa.
Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Oke, stop dulu Kak Yesa. Tadi Kak Yesa salah loh, chordnya di tengah-tengah. Ya, kalian dengar nggak? Iya, karena sudah lama nggak main lagu ini, nggak nyanyi lagu ini ya. Oke. Ini kan direkam ya? Direkam kan ya? Nanti bisa ditampilin nggak? Ada nggak anak-anak kita yang pakai gerakannya? Atau jangan-jangan sudah lupa gerakannya ya? Nanti kita lihat ya, Kak Yosua ya. Kalau direkam ya, kita lihat yang ada gerakannya bisa ditampilkan. Ayo, bisa dinyalain videonya boleh, yang mau pakai gerakan sama-sama lo sedih di sini boleh. Kita nyanyi lagi pakai gerakan ya. Kita bergerak supaya tidak lupa lagu ini ya. Oke Kak Yesa, jangan lupa lagi Kak Yesa ya. Ayo nyanyi sekali lagi lagu ini. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Oke. Wah. Ada yang nyanyi dengan gerakan semangatnya luar biasa. Wah, Lo Sededi, beri aplaus tepuk tangan buat anak-anaknya Lo Sededi yang pintar-pintar, hebat-hebat. Oke ya, anak-anaknya lo ya, yang guru-gurunya jangan GR ya. Lo Sededi tahu yang GR itu ada Lo Sevia tuh. Lo Sevia pakai gerakan ke-GR-an Lo Sevia ya. Pikirnya Lo Sevia, bukan ya. Anak-anaknya Lo Sededi, hebat-hebat. Oke. Satu hari ini kita sudah lewati. Ya, ada senang, ada susah. Ada yang susah nggak ya? Ada nggak? Wah, kalau ada yang susah, sedih, pasti ada sesuatu tuh ya. Ya, oke. Lo Sededi mau ngajarin kita satu lagu yang bagus sekali. Judulnya, Dahulu Aku Tersesat. Nah, pujian ini biasanya digunakan untuk supaya kita kembali mengingat bahwa kita ini dicintai Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dulu kita sering melawan Tuhan, tetapi Tuhan mati buat kita. Ayo kita belajar lagu ini ya. Dahulu aku tersesat. Ya. Kalian bisa ngikutin, ya. Dahulu aku tersesat, jauh dari jalan kasih Allah. Meski ku selalu menolak Yesus yang telah mati bagiku. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota
tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa. Oke, kalian perhatikan kata-kata yang digunakan penulis syair lagu ini, ya. Penulis berkata bahwa dahulu kita tersesat, kita tidak mau mengenal jalan kasih Tuhan. Bahkan kita selalu menolak. Tapi Yesus tetap mati buat kita. Bukan cuma buat lo sendiri, buat kalian juga anak-anak yang masih kecil. Dia melepaskan kita dari dosa, ya. Tuhan menanggung hukuman kita di atas kayu salib di Golgota. Sangat baik lagu ini. Ayo kita naikkan lagi pujian ini. Dahulu aku tersesat, jauh dari jalan kasih Allah. Meski ku selalu menolak Yesus yang telah mati bagiku, Dia lepaskan aku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa. Oke, lo sendiri mau mengajak kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui pujian yang baru saja kami naikkan, kami pelajari, kami mengetahui bahwa Tuhan mati buat kami. Tuhan menanggung hukuman kami. Karena kami yang sering melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Satu hari yang boleh kami lewati ini, mungkin kami banyak melakukan kesalahan. Kami melawan papa dan mama. Kami melukai hati kakak dan adik kami. Kami berantem cuma gara-gara handphone. Kami berkelahi cuma gara-gara mainan. Bahkan kami memusuhi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami. Kami sesat. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Supaya tidak lupa, kita nyanyi sekali lagi lagu ini ya. Diingat-ingat lagu ini lagu yang sangat baik. Dahulu aku tersesat. Dahulu aku tersesat, jauh dari jalan kasih Allah. Meski ku selalu menolak Yesus yang telah mati bagiku. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosa ku dihapuskannya. Kini ku dapat dosa. Oke, terima kasih sudah belajar lagu sama-sama. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelum memulai kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke? Ya,
Mari kita naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, seperti yang sudah diumumkan lewat poster dan cuma poster aja ya. Ya, minggu lalu juga sudah diumumkan ya. Bahwa hari ini kita akan belajar Finding Jesus Every Day. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Dan episode hari ini adalah tentang apa itu? Benar, ngorok. Bukan ngorok ya, tapi tidur ya. Tidur. Nah, ada apa dengan tidur? Mengapa kok tidur ya? Iya. Sebelumnya Allah sendiri akan putarkan video. Kalian bisa lihat video ini dulu sebagai pengantar kita belajar tentang tidur. Yap. Ya, oke. Siap ya? Tunggu. Lalu Yosua lagi operator, lagi nah, sudah siap. Tengah. Kalau tidak ada suaranya nanti di chat ya. Bilang, Lalu Yosua agak ada suaranya gitu ya. Oke? Baik. Tunggu, siap dulu ya. Kalau lagi musim nonton bola, belajar buat ujian, atau bahkan ngerjain kerjaan yang gak ada habisnya, kita jadi akrab sama yang namanya berdagang. Bukan. Maksudnya begadang. Meski sering dilarang sama Raja Dangdut Indonesia, kegiatan yang satu ini sering kita lakukan. Tapi sebenarnya seberapa lama sih kita tahan gak tidur? Dan apakah begadang terus-terusan bisa bikin kita penyakitan? Meski belum ada jawaban pasti, rekor terlama manusia tahan gak tidur itu 11 hari. Ya, lebih dari seminggu. Tapi nyatanya, rata-rata orang cuma tahan gak tidur 2-3 hari aja. Meski begitu, kegiatan yang total ngabisin sepertiga atau kira-kira 24 tahun umur kita tentu penting buat kita. Terus, bagaimana jika kita berhenti tidur? Apa efeknya? Oke, jadi setelah seharian gak tidur, kemampuan otak kita pelan-pelan akan menurun. Ibaratnya mesin, tubuh kita terus bekerja dan itu bikin kita kelelahan. Ketika kita makin lelah, konsentrasi dan reaksi kita pun semakin lemah. 2 hari gak tidur, metabolisme kita sulit mencerna glukosa dan sistem imun tubuh kita pun berhenti bekerja. Sampai akhirnya beberapa hari gak tidur, muncul lingkaran hitam di mata, otak mulai berhalusinasi, dan kurang tidur dalam waktu yang cukup lama bikin kita jadi pikun karena sel-sel dalam otak bertingkah kayak zombie dan makan sel tubuhnya sendiri. Sungguh mengerikan. Tapi meski menghindari kurang tidur itu penting, nyatanya kebanyakan tidur juga bisa bikin kepala pening. Menurut para ahli, kebanyakan tidur bisa jadi tanda kita lagi depresi, dan kalau dibiarkan bisa ningkatin risiko obesitas, diabetes, bahkan serangan jantung. Artinya, baik kurang maupun kebanyakan tidur sama-sama nggak baik bagi tubuh kita.
Tapi jangan khawatir, sebelum semakin parah, cara perbaikinya cukup dengan kembalikan pola tidur ke asal dan ya, tubuh kita pun akan kembali berfungsi dengan normal. Penelitian bilang meski dampak nggak tidur itu terlihat nyata, nyatanya nggak ada efek jangka panjang yang ngaruh ke kesehatan. Tapi buat jaga-jaga, begadang dalam waktu yang lama mesti dicegah karena tidur di kasur empuk itu sungguhlah indah. Oke, sekarang kita tahu kalau urusan tidur itu nggak main-main. Jadi mulai sekarang, kalau udah banyak penguap dan mata mulai lelah, kita bisa mulai kurang-kurangin begadang kalau memang tiada artinya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Suaranya. Oh, sekarang sudah muncul. Oke, baik. Ada kesalahan teknis, ya. Tadi lo sendiri tanya, apakah yang nggak nyalain video ini tidur semua? Ya? Enggak ya? Iya, jangan sampai karena temanya tidur semua pada tidur ya. Kasihan lo sendiri di sini. Kalau kalian tidur, lo sendiri juga tidur dong, kan gitu ya. Iya dong, masa cuma kalian aja yang tidur ya. Oke, itu tadi tidur. Kalian sudah lihat tidur. Apa kalau nggak tidur gitu, hati-hati matanya sudah mulai ada lingkaran hitam di sini ya. Ya, hitam di sini, kemudian kulitnya berubah jadi putih, telinganya jadi bulat, jadi panda ya. Oh bukan ya, bukan. Bukan lo sedih, bukan ya. Bukan ya. Kalau itu ciri-cirinya katanya gitu. Jadi kalau kalian lihat ada teman kalian yang matanya ada lingkaran hitam di sini ya. Ya hitam, itu berarti dia kesulitan tidur. Itu ciri-cirinya gitu, dia kesulitan tidur. Tapi kalau ada lingkaran biru, hati-hati, mungkin itu kena pukul sama temennya ya. Iya ya. Kalau biru, kalau hitam itu pasti kurang tidur ya. Kalau biru biasanya kena tonjok gitu ya. Ya, bukan ya. Nah, selanjutnya itu tadi bicara tentang tidur. Ternyata sulit tidur itu bahaya. Kemudian sering tidur juga bahaya. Bayangkan ya, kalau kalian itu suka tidur. Bayangkan, suka tidur nih. Baru keluar kamar, sudah ngantuk, tidur. Duh, ya bayangkan, buka pintu, langsung ngantuk, tidur. Tidur dia berdiri gini. Kan gini. Ya kan, kasihan. Nyebrang jalan, kemudian tidur. Kan lucu kan? Nyebrang jalan, terus ngantuk. Langsung tidur. Ya bahaya. Bukan yang seperti itu maksudnya lo sededi. Maksudnya lo sededi, orang juga yang sering tidur, selalu tidur, kerjaannya tidur, terus itu juga bahaya. Katanya bisa menyebabkan banyak penyakit tuh. Nanti kalau kalian pengen konsultasi, silakan hubungi dokter Nana ya, dokter Nadia ya, dokter Nadia. Nanti bisa jawab. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Lo sededi, itu temanku itu gampang tidur, bukan suka tidur ya, gampang tidur ya. Gampang tidur itu yang tadi duduk sebentar ya, kita ngajak ngobrol ya. Gimana sekolahmu? Nah, begitu kita ngambil buku, nggak sampai 2 menit ngambil buku aja, loh teman kita udah tidur. Ya, yang ketawa-ketawa biasanya merasa kayak gitu ya. Ya, oke ya. Terus jadi tidak menuduh, tapi yang merasa ketawa-ketawa aja ya. Oke. Nah, berikutnya lo sendiri akan putarkan video. Ini juga sama tuh. Kenapa ada orang yang susah tidur, ada orang yang cepat gampang tidur. Kalau punya teman, ini biasanya dua ini bawaannya misalnya. Ada temannya cepat tidur, yang satunya ini susah tidur. Apa yang dilakukan? Di video temannya yang lagi tidur itu,
Tahu kalian? Pernah? Di video mukanya dicoret-coret gitu ya. Dicoret-coret terus di video. Gitu. Nah, itu tindakan yang nggak baik ya. Jangan ditiru ya, jangan dicontoh ya. Nah, kita akan lihat kenapa ada orang yang cepat tidur dan ada orang yang susah untuk tidur. Lama tidurnya gitu ya. Lama dia untuk mengantuk untuk itu. Kita lihat videonya berikut ini. Silakan Kak Yosua putar videonya. Ketika lagi traveling bareng temen, kadang ada aja teman kita yang iseng yang senang abadiin momen-momen aib kita, salah satunya pas lagi tidur. Biasanya orang jadi korbannya itu si pelor, nempel jok pasti molor, hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Kenapa ada yang gampang banget tidur, sementara temennya itu susah banget tidur sampai sempat iseng? Secara normal, orang biasa terlelap dalam tidur dalam rentang waktu 10-20 menit. Dan seperti biasa, sebelum terlelap, biasanya kita bakal buka mulut sebesar kuda Nil alias suap. Nah, dengan tanda-tanda ini, kita mulai sadar kalau ngantuk adalah akibat ulah dari satu zat di otak kita yang bernama adenosin. Nah, siapakah si adenosin ini? Jadi adenosin ini merupakan zat kimia penting yang ada di setiap sel tubuh kita. Ibarat guru BK, dia bakal dengerin dan nyatet curhat-curhatan murid yang udah lelah, terus dikasih tahu ke kepala sekolah, yaitu si otak, untuk kasih solusi ke tubuh kita untuk tidur. Makanya semakin banyak energi yang kita pakai, entah itu untuk bermain basket di lapangan depan rumah, dorong gerobak bakso, atau mandangin layar komputer secara berjam-jam, zat ini akan terus meningkat dan perlahan-lahan membuat mata kita terasa berat, dan akhirnya terlelap dan tak sadarkan diri. Sebaliknya, kayak bayar utang, tidur itu dapat menurunkan bunga utang, alias zat adenosin, sehingga rasa mengantuk kita semakin berkurang. Cepat atau seringnya rasa kita mengantuk ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari kebiasaan tidur, gaya hidup seperti kebiasaan makan, olahraga, termasuk usia. Namun, pada faktanya, beberapa orang yang punya gangguan tidur akan susah banget tidur walaupun badannya udah capek. Dan yang gampang banget tidur nggak akan ngaruh walau udah tidur kelamaan, karena tidur lama belum tentu bisa kembaliin energi di tubuh kita. Dan ternyata ada juga di bagian otak kita yang menjadi jam untuk nentuin kapan waktunya kita tidur dan bangun. Jam ini dipengaruhi oleh cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi orang yang ada di berbagai belahan dunia bisa memiliki jam tidur yang berbeda-beda. Fakta uniknya, ternyata kelompok militer di Amerika justru berusaha nemuin cara biar tidur cepat, cuma dalam waktu 2 menit. Bukan karena ada penyakit kelainan tidur, tapi cara-cara ini justru digunain biar kelompok militernya bisa tidur yang cukup di berbagai tempat dan situasi untuk meningkatin konsentrasi mereka. Ya, kita tahu bahwa cepat atau enggaknya orang tidur itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidur terlalu cepat terkadang bisa jadi masalah. Nggak bisa tidur terlalu lama juga mungkin jadi ada masalah. Seperti lagu Raisa, semua serba salah. Nonton video ini setidaknya mudah-mudahan bantu kalian yang cepat tidur jadi nggak merasa ngantuk. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, lihat kan? Kalian termasuk orang yang susah tidur atau orang yang cepat tidur? Susah, cepat dan susah. Oke. Oh, tidak masalah ya. Nah, ada yang bilang cepat. Oh, ada Losenana ya. Losenana cepat dia tidurnya ya. Losenana itu paling gampang loh ya, adik-adik ya. Langsung gini aja, dalam hitungan ketiga Losenana tidur. Trek, 1, 2, langsung tidur Losenana ya. Iya, coba sekali Losenana kalau tidur. Nah, itu tadi adalah fakta tentang tidur. Nah, Losededi mau tambahkan nih ya. Losededi bawa contekan di sini, kalian lihat. Losededi bawa buku ya. Tapi Losededi mau kasih tahu kalian ini buku apa ya. Nanti kita tidak jadi Finding Jesus Every Day karena semuanya ada di buku sini ya. Oke, seberapa banyak tidur yang tubuh kita perlukan? Ini adalah pendapat seorang ahli. Katanya
tidur itu adalah sepertiga dari umur kita. Ya, sepertiga dari umur kita. Itu tidur. Jadi kalau umurmu 90 tahun, berarti 30 tahun kalian gunakan untuk tidur. Ya. Nah, seberapa banyak tidur yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ini ada beberapa pendapat ahli. Seorang bayi yang baru lahir, seperti yang baru lahir siapa ya? Oh, baby Celine ya. Baby Celine ada nggak nih? Ikut nggak nih baby Celine nih? Oh, nggak tahu ya. Itu ada baby Celine yang baru lahir. Kemudian ada juga yang baru lahir beberapa bulan. Ini adiknya Christian juga baru lahir. Kemudian ada baby O, ada baby Rafa juga ya. Damar udah lama lahirnya ya. Damar sudah lama lahirnya ya. Bayi yang baru lahir itu butuh tidur hampir 20 jam sehari. 20 jam, bayangkan. Ya, 20 jam. Ya. Yang lucunya ada bayi itu yang senangnya tidur itu tidak mau di tempat tidur, maunya digendong terus. Nah, itu yang bahaya. Mama papanya bisa stres. Ya. Nah, tidur gitu ya, digendong ini tidur, terus waktu ditaruh, baru balik belakang gini, bayinya udah, aduh, susah tidurnya bayi itu ya. Nah, tapi ada bayi yang enak tidurnya, ya, mau bunyi apapun didengar, dia tetap tidur pulas ya, enak tidurnya, ya. Jadi nih papa dan mama yang baru punya bayi, jangan stres ya, meskipun ya sudah tahu nih ya, lo sendiri udah beritahu. Ingat, tidurnya bayi itu bisa sampai hampir 20 jam. Jangan kayak lo sendiri dulu kayak gitu ya, punya anak itu. Belum waktunya bangun, lo sendiri suruh bangunin. Hai bangunin. Telinganya dicium-cium ya. Ya telinganya ya. Itu kemudian pipinya ya. Diusrek-usrek gitu ya. Sampai anaknya tuh kepengen bangun itu. Itu ada lo sedikit kebiasaan tuh sering bangunin baby O tuh. Awas ya. Ingat, baby O butuh tidur yang lebih lama gitu ya. Lanjut lo sededi. Anak berusia 2 sampai 4 tahun itu membutuhkan tidur selama 12 jam. 12 jam. Jadi kalian yang masih berusia 2 sampai 4 tahun jangan minta begadang sama papa dan mama. Nonton sepak bola. Awas. Awas lagi kalau ada papa dan mamanya ngajak anaknya nonton sepak bola sampai tengah malam. Awas. Lebih bahaya lagi itu ya. Ya. Christian ya. Ingat ya Christian ya. Kalau papa nanti ngajak nonton sepak bola malam-malam nonton Juventus bilang, "Pak, aku butuh tidur yang lama." Bilang gitu ya nanti ya. Ya sip, mantap ya. Papamu suka begadang mungkin nonton Juventus ya. Nah, itu. Lanjut. Anak berusia 4 sampai 12 tahun itu harus tidur 10 sampai 12 jam sehari. 12 tahun. Siapa yang 12 tahun? Damar berapa tahun? 15, 23. Oh, 23. Oke, baik. 23 tahun berarti belum ya Damar ya? Bukan ya Damar ya? 13 tahun. Yasmin. Awas, umur berapa Yasmin? 10 tahun, 9 tahun? 11. Nah, ingat waktu tidurmu itu 10 sampai 12 jam. Jangan main game terus. Ya, main game terus sampai lupa tidur. Ya, jangan ya. Ingat, diperhatikan waktu tidurnya. Ada lagi enggak lo sedih? Oh, ada. Seorang remaja berusia 14 tahun sampai 18 tahun. Wah, Damar ini antara remaja dan usia 12 tahun. Dia kan 13 tahun tuh. Enggak tahu dia berapa jam dia tidurnya. Di sini tidak diterangkan Damar ya. Tidak diterangkan. Di sini cuma dibilang usia remaja 14 tahun sampai 18 tahun perlu tidur sekitar 9 jam. 9 jam. Ingat ya, 9 jam. Sedangkan seorang dewasa cukup beristirahat 7 sampai 8 jam.
7 sampai 8 jam. Tapi ada beberapa orang yang bisa beristirahat itu hanya 3-4 jam, ya. Iya, ya biasanya gitu, garap tugas ya, yang garap PR gitu ya, garap tugas kuliah, biasanya gitu tuh. Nggak tidur dia ya. Ya garap tugas itu biasanya tidurnya cuma 2 jam ya. Garap tugas itu tidurnya cuma 2 jam. Ya, gitu. Tapi tidak apa-apa ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Ada orang, tapi yang penting itu adalah kita harus cukup untuk tidur. Badan kita ini butuh istirahat. Tubuh kita ini perlu untuk beristirahat. Makanya ketika waktunya tidur, tidur ya. Waktunya tidur ya tidur. Anak-anak, kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Ya. Nah, kata tidur ini sendiri, sekarang kita masuk di Alkitab. Kata tidur ini sendiri di dalam Alkitab itu ditulis sebanyak 132 kali. 132 kali tertulis di dalam Alkitab kata tidur ini. Dan uniknya, anak-anak, uniknya Tuhan Yesus pernah diceritakan tidur. Untuk mengingat cerita ini, Lesa Dedi sudah siapkan ceritanya melalui video yang akan diputarkan sebentar lagi. Ayo kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus tidur. Ya, ayo. Sudah siap, Lesa Yosua? Oke, sebentar, tunggu sebentar. Oke, mari kita saksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi tidur sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, sudah lihat kan ceritanya? Iya, perhatikan baik-baik di sana. Persis seperti yang video 1 dan 2 tadi yang Lost Daddy putarkan. Mengapa orang tidur? Karena memang tubuh itu butuh istirahat. Kalian lihat kan video tadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus tidur di atas kapal. Tuhan Yesus melakukan apa? Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Seharian Tuhan Yesus mengajar. Makanya Tuhan Yesus merasa lelah dan butuh untuk istirahat. Dan ketika di perahu itu Tuhan Yesus tidur. Jadi anak-anak, tidur itu adalah hal yang wajar dan perlu kita lakukan. Sangat perlu untuk kita lakukan. Anak-anak, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kesegaran dari hal-hal yang mungkin sudah terlalu capek kita lakukan dengan tidur. Untuk itu anak-anakku, jangan memaksakan diri untuk tidak tidur. Tidur itu penting. Tuhan Yesus saja ketika dia menjadi manusia, Tuhan Yesus tidur. Ya, Tuhan Yesus tidur. Oh ya, tapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah itu tidur? Apakah Allah itu juga merasakan capek dan bisa tertidur? Nah, kalau kita lihat di Mazmur 121, Lost Daddy ajak kita buka Mazmur 121. Coba dibuka. Coba kita buka Mazmur 121. Nah, yang sudah siapin Alkitabnya sama kayak Lost Daddy sudah siapin Alkitabnya. Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Nah, kalau sudah menemukan, ayo kita baca bersama-sama ya. Sama-sama kalian juga baca di rumah ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa penjaga Israel? Lihat ayatnya yang kelima. Tuhanlah penjagamu. Siapa yang penjaga? Tuhan. Dengan kata lain, apakah Tuhan tertidur? Terlelap? Tidak, anak-anak. Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan melihat kita. Tetapi Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tidur, memulihkan tenaga kita. Itu uniknya Tuhan. Dan ketika Tuhan, Allah kita itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus, memberikan teladan yang baik. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk beristirahat. Ketika Tuhan sudah terlalu capek dengan mengajar banyak orang, Tuhan pun tidur di dalam kapal itu, di dalam perahu itu. Nah, jadi banyak orang yang bilang tuh, banyak orang-orang di sana ini secara khusus anak-anak remajanya Lost Daddy yang di kelas Sion, mungkin sering mendengar teman-teman ngomong, atau mungkin sering lihat YouTube. Tuhannya orang Kristen itu lucu. Masa Tuhan bisa tidur? Tuhan tidak tertidur. Lah, Yesus itu tertidur. Tuhan Yesus itu menjadi manusia dan memberikan contoh bagi kita manusia. Jadi masa karena Tuhan kita nggak tidur, kita juga nggak tidur. Itu hal yang salah. Justru Allah menciptakan tubuh kita ini dengan batasan-batasan tertentu. Ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa capek, Tuhan memberikan waktu kita untuk tidur. Ingat kejadian waktu Allah menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Apa yang dilakukan Adam pada waktu itu? Tidur. Adam waktu tidur, Allah mengambil salah satu tulang rusuknya dan menempatkan daging di situ. Maka terciptalah. Jadi mulai dari awal, Tuhan memang memberi kesempatan bagi kita untuk tidur.
Jadi anak-anak, gunakan waktu tidurmu dengan baik. Gunakan waktumu beristirahat dengan baik. Ingat ya, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Tuhan memberikan contoh bagi kita. Bagaimana tubuh kita ini harus beristirahat. Nah, ada beberapa tips nih supaya tidur kita itu nyenyak. Beberapa tips ya. Nah, lo sendiri bacakan dulu lah ya. Nanti kalau nggak pakai bukunya lo sendiri nggak bisa. Ini adalah beberapa petunjuk bagaimana mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Waktu beristirahat yang nyenyak. Yang pertama, bekerja keras selama siang, tetapi cobalah untuk bersantai pada waktu sore. Biarkan pikiranmu tidak hanya selalu tertuju pada pekerjaan. Itu ada kata lucu, traktirlah pikiranmu. Nah, ini apa yang lo sendiri sering lakukan kalau sudah bekerja dari pagi, siang, begitu sore lo sendiri pulang. Apa yang lo sendiri lakukan? Biasanya apa? Main game. Jadi lo sendiri itu mengistirahatkan atau apa namanya, rekreasi pikiran itu dengan bermain game. Tapi nggak lama-lama, ada yang sampai main game sampai besok pagi. Nah, itu yang bahaya ya. Main game istirahat sore jam 4 sampai jam 5 ya, atau sampai jam 5:30 bermain game. Itu berarti kita membuat pikiran kita ini tidak langsung berhenti, tapi ada waktu santai dulu. Nah, jadi gitu ya. Kalian boleh melakukan itu. Dari siang belajar terus jangan numpuk ya. Apalagi kalau sudah didampingi mama atau papa yang bawa sapu. Hati-hati ya. Kalau nggak belajar ya. Mamanya udah pegang sapu ya. Apa ini? Sapu. Oke ya, hati-hati ya. Ya. Kalian kalau misalnya sudah selesai belajar, ada waktunya untuk bersantai. Boleh santai sebentar. Kalau kamu bertengkar dengan keluarga, berbaikanlah sebelum itu. Ada apa ini? Oh, oke. Yang kedua, itu adalah kalau kamu bertengkar dengan keluargamu, marah sama mamamu, marah sama papa, atau bertengkar sama saudaramu, cobalah berbaikan sebelum tidur. Ya, berbaikan sebelum tidur. Pasti tidurnya nyenyak. Coba kalau lagi marahan sama papanya, sama mamanya, sama adiknya. Biasanya apa itu? Kebawa mimpi. Aduh, mimpinya ngamuk-ngamuk tok. Ya. Apa kamu? Apa kamu? Matanya lagi tidur, tapi kok ngomong kan gitu ya. Waduh, tiba-tiba bangun gitu. Seret. Kenapa? Matanya tertutup tapi ya. Anaknya lo sendiri ada nggak ya kayak gitu ya? Ada nggak ya? Ada nggak? Kalau lagi bertengkar gitu, tiba-tiba bangun tengah malam gitu, mimpi gitu ya? Ada nggak ya? Ya nggak kerasa lah kalian. Yang kerasa pasti mama papa ya. Itu biasanya koceme tuh kalau ada salah satu yang bangun tiba-tiba zrup, langsung, apa kamu? Kamu kenapa? Tengkar ya ini ya. Tadi kenapa ini? Lo sendiri baru tahu sekarang nih. Ya, baru tahu sekarang. Jadi nanti kalau misalnya ada anaknya lo sededi yang gitu, nanti lo sededi mau tanya, kamu pasti habis bertengkar ya, marah ya sama temenmu ya, marah sama saudaramu ya. Nah, ingat ya, kalau mau tidur nyenyak, kita apa? Betul, baikan dulu sama saudara, sama papa, sama mama, biar kita bisa tidur dengan baik. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Apa itu? Bacalah Alkitab dan berdoalah sebelum kamu tidur. Ya. Banyak orang bilang nih, baca Alkitab itu obat yang paling manjur untuk tidur. Baru buka Alkitab nih ya. Baru buka Alkitab gini. Belum baca loh itu. Belum baca loh. Masih buka Alkitab ya. Mazmur 119. Masih lihat ayatnya itu, sudah sampai berapa ayatnya itu. Sudah ngantuk dia, belum baca. Sudah itu habis itu dia baca.
Oh, Tuhanlah. Tidur beneran ya? Tidur beneran ya? Benar seperti itu? Enggak ya? Loh, jadi mau kasih tahu. Kalau kalian mau baca Alkitab sebelum tidur, carilah ayat-ayat yang enggak terlalu panjang. Cari ayat-ayat yang pendek aja ya. Jangan panjang. Apalagi baca ayatnya panjang. Begitu selesai baca, sudah bunyi ayam. Udah pagi. Gak tidur kalian ya. Jangan ya. Carilah ayat-ayat yang pendek. Cari ayat-ayat yang simple, yang gak terlalu panjang untuk dibaca. Baca, kemudian berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang saya baca sebelum saya tidur. Saya mau tidur, Tuhan tolong. Amin. Langsung tidur. Nah, gitu ya. Jangan coba cari ayat-ayat yang panjang. Bahaya ya. Nanti kalian nggak tidur. Ya. Oke. Nah, anak-anakku bicara tentang tidur. Ya, apa yang kita pelajari dengan belajar tentang tidur? Yang pertama kita pelajari bahwa Allah itu Allah yang mengasihi kita. Allah memberikan kita, tubuh kita ini dengan segala keterbatasan-keterbatasannya tertentu. Tetapi bukan hanya terbatas yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan hal-hal yang baik untuk mengatasi keterbatasan kita itu. Jikalau tubuh kita sudah capek, sudah lelah, maka Tuhan berikan waktu kita untuk beristirahat. Tuhan berikan waktu kita untuk tidur. Syukuri hal itu. Yang kedua apa yang kita pelajari dengan tidur? Ternyata Allah kita memberikan contoh, teladan, melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah tertidur di Markus pasal 4 tadi yang kita sudah tonton. Tuhan Yesus pernah tertidur. Dan tertidurnya Tuhan Yesus itu hal yang wajar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus seharian mengajar. Dan Tuhan itu capek, lelah, dan Tuhan tertidur. Nah, anak-anakku, hal yang kedua, hal yang ketiga yang menjadi keunikan adalah jikalau manusia itu diberi kesempatan untuk tidur, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Allah kita adalah Allah yang selalu memperhatikan kita, selalu menjaga kita. Ya, jadi Allah itu selalu lihat kita tuh apa yang kita lakukan. Tidak pernah ya, atau pernah di sini ada yang waktu mau melakukan sesuatu terus Allah bilang, aku mau minum, tak pause dulu nih. Ya, si gadis lagi lari gitu ya, lomba lari. Ya, terus Tuhan lihat dari atas, Tuhan haus, Tuhan mau minum, di pause dulu. Gadis lagi lari gini langsung di pause sama Tuhan, tuh gini. Tuhan pergi ke belakang, ngambil minum gitu, selesai terus di play lagi, tuh, lari lagi, gitu. Enggak seperti itu. Tuhan kita enggak seperti itu. Justru Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Makanya kalau kalian capek, lelah, mungkin sudah mulai kesel, marah-marah ya, di rumah sudah mulai kesel belajar, bukunya dibantingin semua, disobek-sobek, bukunya dibakar yang lebih ekstrim ya. Hati-hati ya. Meja belajarnya dibalik-balikin semua karena marah ya. Jangan seperti itu. Apa yang dilakukan? Bicara sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku bosen. Ngomong aja sama Tuhan. Ya. Kalau pengen rekreasi mungkin ya. Karena sudah terlalu lama di rumah. Pengen rekreasi, doa. Doa aja sama Tuhan. Ya. Nih lo sendiri kasih triknya ya. Kalau mau berdoa sama Tuhan. Kalau kita lagi butuh refreshing ya. Doa sama Tuhan. Tuhan, saya bosan di rumah. Kapan ya bisa jalan-jalan dengan menerapkan protokol kesehatan? Nah, doa kayak gitu. Di samping kupingnya mama dan papa ya. Ya, yang banter. Doa gitu ya. Ya. Doanya gitu ya. Yang banter ngomongnya, Tuhan Yesus, saya bosan di rumah. Kapan ya bisa keluar jalan-jalan? Nah, yang banter. Kalau perlu ada papa dan mamanya di samping. Wah, itu lebih bagus lagi ya. Langsung Tuhan pakai papa dan mama. Ngajak. Ayo nak, kita pergi jalan-jalan. Tapi nggak boleh turun dari motor, turun dari mobil ya.
ya keliling-keliling aja. Nah itu ya, Tuhan jawab doa kita ya. Gitu ya. Jadi anak-anakku, Allah kita Allah yang tidak pernah tertidur. Jadi jangan takut ngomong sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Jangan takut. Kalau kita punya masalah, datang sama Tuhan. Ya, kasih tahu sama papa dan mama. Papa, mama kalau kelihatan lesu ya, lagi kelihatan capek, bilang, "Pak, Ma, ayo doa. Minta kekuatan daripada Tuhan." Wah, itu anak yang jempol. Bagus, pintar. Ya, oke. Sudah selesai kita belajar tentang tidur hari ini. Setelah ini nanti kita tidur bareng-bareng ya. Semua tidur ya. Nah, ya. Oke. Nah, Losa Dedi nanti mau kasih bukan apa ya? Bukan kuis ya, sebenarnya bukan kuis ya. Tapi Losa Dedi mau kasih ini 3 orang pertama ya. Terhitung nanti sekarang jam berapa sih? 17.10. Nah, nanti selesai ini 17.10 ya. Berarti 17.30 3 orang pertama yang memberikan jawaban kepada guru kelasnya, 3 orang pertama yang memberikan jawaban kepada guru kelasnya masing-masing akan mendapat hadiah. Ya. Kuisnya itu adalah, ingat ya, 17.30. Kalau sekarang kalian kirim jawabannya, tidak akan diterima. Ya, maafkan ya. 17.30. Pertanyaannya adalah gini. Siapa nama dan terdapat di kitab mana seorang yang tertidur, jatuh dari lantai 3 dan mati? Ya, lihat ya, dengerin ya. Siapa namanya dan dari kitab mana pasal-pasalnya, cerita itu, kisah itu, ada seorang yang tidur, ya, tidur karena ngantuk, dia tidur, jatuh dari lantai 3, mati. Nah, ya. Dari lantai 3 tuh, ya. Dari lantai 2 aja mati, apalagi dari lantai 3 kan? Pasti mati ya. Tidur lagi ya. Benar-benar tidur sampai selama-lamanya. Nah, tapi ada kejadian setelah itu, dia ternyata dibangkitkan. Tidak jadi mati, dibangkitkan. Ya, ya. Oke. Kalian bisa kirimkan jawaban itu di grup kelas kalian. Nanti lo sendiri akan tanya siapa gurunya yang sudah dapat WA itu ya. Dan siapa yang paling pertama. Nanti di screenshot WA-nya itu muncul jam berapa. Ya. 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Lose AI ya. Ya. Lose AI ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Oke. Ya, Lose AI udah dengar kok. Cuma pura-pura aja nggak nyalain video ya. Tenang aja ya. Oke. Itu baik anak-anak. Kita akan sebelum kita tutup ibadah kita ini, Lose sendiri mau ngajak kita untuk nyanyikan satu pujian. Ya. Pujian yang baik sekali. Lose sendiri lupa pujiannya apa ya? Bukan firman. Oh ya, betul. Firman Tuhan ada di hatiku. Lose sendiri sampai lupa loh ya. Maklum. Maaf ya. Ya, firman Tuhan ada di hatiku. Kita mau berbuah ya, berbuah ya. Oke. Kak Esa, bisa musiknya? Nah, oke. Mari kita naikkan pujian ini terus nanti kita akan berdoa, nanti doa penutupnya itu akan Lose Dedi minta Lose Anis yang pimpin kita ya. Oke. Mari kita itu Lose AI sudah muncul tuh. Ya, Lose AI siapkan 3 hadiah ya. Siapkan 3 hadiah ya. Untuk mereka yang menang hari ini kuisnya. Silakan. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku,
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Firman Tuhan ada di dalam hati kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Termasuk hari ini kita belajar dari tidur. Nah, sebagai penutup dari ibadah kita, Losa Anis akan pimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Firman Tuhan yang boleh kami pelajari, biarlah itu kami ingat dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi tubuh kami. Tuhan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah kami pelajari melalui Losa Dedi, biarlah itu juga menolong kami untuk kami memperhatikan akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu yang menjadi bagian dalam hidup kami, biarlah itu senantiasa menolong kami untuk kami bersukacita, untuk kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan di dalam kami mengenal firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berterima kasih untuk acara sore hari ini, sarana yang boleh kami pakai, dan sekalipun kami bertemu secara online, tapi kami bersukacita oleh karena tubuh kami dipelihara oleh Tuhan, tetap sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Anis. Losa Anis, terima kasih. Waktu selanjutnya adalah pengumuman. Losa Fia bisa berikan pengumuman untuk teknis bulan depan. Iya. Jadi, bulan depan kita akan ada pertemuan seperti hari ini. Tapi nanti pertemuannya kita dibagi per kelas. Pujiannya sama-sama los-lose teman-teman yang lain. Tapi untuk firman Tuhannya akan per kelas, kalian dibagi per kelompok sesuai kelas di sekolah minggu. Oke? Sampai ketemu bulan depan. Sudah, Losa Dedi. Si Losofia udah sampaikan ya. Jadi nanti bulan depan kita nyanyi sama-sama, terus habis itu dengarkan cerita. Itu nanti per kelas, dibagi kelasnya. Wah ya, dibagi kelasnya. Yang kelas Tabor Horeb sendiri, kemudian kelas Moria sendiri, kelas Karmel sendiri, kelas Hermon sendiri, ya, kelas Sion juga sendiri. Nanti akan dibagi kelasnya. Setelah itu gabung lagi. Ya, jadi ada hal-hal unik nanti yang akan disampaikan oleh guru-guru kelas kalian masing-masing. Oke, selanjutnya apakah ada pengumuman tambahan dari Losa Nana mungkin? Atau siapa? Losa-losanya ada pengumuman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, hai Davin, ya. Hai Davin, sudah bangun nak, ya, enak tidurnya? Ya, enak pasti tidurnya ya, soalnya nggak ada Losa Dedi ya. Nggak ada Losa Dedi pasti nggak tidur-tidur ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di ibadah online sore hari ini. Tuhan menolong kita
untuk tetap sehat, tetap kuat, dan tetap beristirahat dengan baik ya. Tidur dengan baik ya. Ingat ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian lagi video call sama temenmu ya, Christian mungkin lagi video call sama siapa? Elis gitu ya. Kemudian Elis lihat matanya Christian. Loh, Christian kok matanya ada lingkaran hitam? Wah, kamu itu ya susah tidur ya. Nanti disaranin supaya Christian harus tidur, nggak boleh nggak tidur, ya. Oke? Oke, oke katanya Elis, mantap. Oke, kalau sudah terima kasih, lo sudah ditunggu jawaban kalian, kalian sampaikan di grup kelas kalian. 3 pemenang, 3 orang pertama akan mendapatkan hadiah dari Los AI. Ya, sudah disiapin sama Los AI habis ini ya. Oke, mantap ya. Los AI senyum-senyum loh, hadiahnya besar berarti Los AI ya. Ya Los AI ya. Hadiahnya apa? Oh, oke sip katanya Los AI. Oh, nanti kalian akan diberikan hadiah sama Los AI ya. Enak kalau mimpin kayak Los Dedi ini enak, wis tinggal tunjuk aja wis. Ya, gampang, enak ya. Oke, baik sampai di sini sekolah minggu kita. Terima kasih kalian sudah bergabung. Terima kasih boleh nyanyi sama-sama. Terima kasih boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita ketemu bulan depan di minggu keempat. Ya, oke. Sampai di sini terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Mau difoto nggak nih? Oh, difoto. Foto. Nyalain videonya semua. Videonya nyalain semua. Nah. Lo ada Tata di sana. Nah, baru lihat wajahnya. Wih, baru bangun tidur ya, Taya? Wah. Enggak. Lihat lagi. Siapa lagi ya? Siapa lagi nih yang baru? Hai, Alin. Wah, Alin dari tadi gabung sudah. Arthur, ada Edna di sana. Ada siapa lagi tuh? Hai, Joan. Joan sama Safriel. Tidur ya? Hah? Tidur ya? Enggak ya? Oke, sip. Kita foto dulu dong. Semua nyalain videonya, kameranya. Hai Davin. Wih, sekarang Baby O yang tidur. Baby O. Oke, siap. Pasang gaya dulu, pasang gayanya. Bagaimana gayanya? Oh, oke. Gini ya. Oh, gini. Oh, gini. Oke, gini. Oh, apa gini? Sip. Oh, ada yang gini. Oke, siap. Ayo, siap. Operatornya di mana ini? Yang mau foto kita. Oke, siap. Loh, Yosua ternyata juga pengen nangkring di situ. Makanya dia pengen gini juga. Makanya dia, iya, tunggu. Oh, ada Abigail ya. Kelas Karmel ya, Abigail ya. Oh, bukan ya. Oh, itu Kak Abigail. Lo sudah dipikir Abigail yang mana kelas Karmel. Bukan ternyata ya. Ini Baby Rafa mana Baby Rafa? Kok cuma kursi aja yang diliatin di sini? Mana Baby Rafa? Ayo Baby Rafa, munculkan wajahnya. Itu loh kayak Yasmin. Yasmin kurang turun dikit Yasmin. Nah, ya sip. Gitu bagus. Oke. Siap. 3, 2. Iki bikin emosi nih kalau gini nih, ya. Ini bikin emosi kalau gini nih. Tuh kan, mereka masih marah-marahan berdua nih. Ayo siap. Iki jadi nggak nih? Oh jadi. Oh ya ayo. Wes dari tadi gini loh. 3.
Selanjutnya, slide selanjutnya. Oh sudah. Oh yang lain sudah keluar ya, tidak mau foto mereka. Baik, oke. Foto lagi. Ganti gaya. Ya, kepalanya di samping sini mungkin ya. Ya, oke. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semua. Terima kasih. Lose terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu di bulan depan. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih, Lose. Terima kasih, Lose. Terima kasih. Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih. Baby Oliver, terima kasih. Dadah. Di Rafa itu baru muncul dia ya. Kenapa baru muncul dia ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Christian. Terima kasih. Apa ini? Adalah Sodedi. Dadah sayang. Estima ini siapa? Jedelin ya. Ini Papa, yuk. Bye bye Christian. Oke. Ya, bye. Edna, bye-bye. Yasmin, bye-bye. Bye-bye semuanya. Ya. Bye-bye. Tadi kan sudah jawab. Ya. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke. Jadi pamit ya. Jadi pamit. Dadah. Sudah.